Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atia Juliantini. Saya mahasiswi dari STKIP Insan Madani Air Molek. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari subjek belajar dan pembelajaran dosen pengampu Misati Yuli Ayuri MPD. Pertanyaan pertama yaitu apa maksud dan tujuan dari hakikat belajar dan pembelajaran. Belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh seorang individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Dan pembelajaran ialah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan suatu sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan belajar pada hakikatnya yaitu terjadi perubahan pada diri seorang menjadi lebih baik, seperti perubahan tingkah laku, perubahan kebiasaan, perubahan sikap dari negatif menjadi positif, selanjutnya perubahan keterampilan, dan juga ada perubahan mendapat pengetahuan dari berbagai bidang. Tujuan pembelajaran yaitu untuk mendapatkan pengetahuan, yang kedua untuk menanamkan konsep dan pengetahuan, yang ketiga yang terakhir untuk membentuk sikap atau kepribadian. Pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan teori-teori belajar dan penerapannya. Teori yang pertama yaitu teori behavioristik, yaitu teori yang mengacu pada perubahan tingkah laku. Jadi dalam teori ini, jika siswa belum berubah tingkah lakunya, maka akan diberlakukan sistem hukuman. Contoh penerapannya yaitu seorang siswa diberikan tugas untuk membuat kalimat past tense yang akan dikumpul besok, tetapi setelah esok hari siswa tersebut belum siap mengerjakan tugasnya, maka disuruh mengerjakan tugasnya di depan kelas sambil berdiri. Teori yang kedua yaitu teori kognitivisme, yaitu teori yang belajar lebih mementingkan proses daripada hasilnya. Contoh penerapannya yaitu guru meminta berdiskusi, meminta ide atau pengetahuannya agar siswa menggunakan logikanya saat belajar. Teori ketiga yaitu teori humanistik, yaitu teori yang memanusiakan manusia. Jadi dalam teori ini guru memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan siswa. Contoh penerapannya yaitu guru memberikan hadiah kepada siswa yang sudah menjawab pertanyaan darinya. Teori yang keempat yaitu teori konstruktivistik, yaitu teori yang menekankan bahwa pengetahuan itu berasal dari kita sendiri. Contoh penerapannya yaitu siswa mempresentasikan pembelajarannya. Pertanyaan nomor 3, apa saja yang termasuk ke dalam pendekatan belajar dan pembelajaran, kemudian jelaskan. Pertama, pendekatan kontekstual, yaitu guru memberi gambaran kepada materi pembelajaran, kemudian diharapkan kepada siswa untuk bisa menghubungkan materi tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, pendekatan konstruktivisme, yaitu guru mendorong siswa agar bisa berpikir lebih kritis dan bisa menemukan opsi jawaban terhadap pemikiran mereka. Ketiga, pendekatan pemecahan masalah. Guru mendorong siswa agar bisa menggunakan seluruh pengetahuan mereka untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pendekatan keempat, pendekatan induktif, yaitu siswa melakukan pengamatan terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan dari fakta yang ditemukan. Pendekatan kelima, pendekatan deduktif, yaitu guru menjelaskan teori, konsep, beserta memberikan contoh penerapannya. Yang keenam, pendekatan open-ended, yaitu lebih mengutamakan proses menemukan jawaban persoalan, bukan tentang benar tidaknya jawaban tersebut. Yang ketujuh, pendekatan saintifik, yaitu mengarah ke kurikulum pada saat sekolah, yaitu mengamati, mengumpulkan data, melakukan asosiasi, dan mengkomunikasikannya. Yang kedelapan, pendekatan proses, yaitu guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengamati konsep tertentu.
Pertanyaan yang keempat, apa maksud dari sumber belajar dan sebutkan macam-macam sumber belajar. Sumber belajar pada hakikatnya adalah segala sesuatu, baik benda, data, fakta, ide, orang, dan lain sebagainya yang bisa menimbulkan proses belajar. Macam-macam sumber belajar yaitu buku paket, modul, LKS, market, bank, museum, kebun binatang, dan juga ada pasar. Pertanyaan nomor 5, apa fungsi manajemen dalam pembelajaran? Di dalam manajemen meliputi perkiraan, pengambilan keputusan, perorganisasian, kontrol, dan juga pengawasan. Nah, dari beberapa fungsi tersebut sudah diterapkan oleh lembaga pendidikan agar pendidikan terjadi secara teratur. Dan jelaskan refleksi penyusunan perencanaan pembelajaran menggunakan teknik atau strategis dalam proses belajar mengajar kelas 8 yang efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Di sini bisa menggunakan strategi dari teori humanistik. Jadi dalam teori ini siswa merasa dihargai karena guru juga menghargai siswanya, di mana guru tersebut bisa memberikan achievement atau reward setelah siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru tersebut. Baik, itu saja video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.